Salam dari iKampung Network. Hari ini kita masuk ke satu topik yang sejak berabad-abad lalu jadi bahan perdebatan hangat bukan saja dalam kalangan ilmuwan modern, tetapi juga para agamawan. Topiknya, adakah manusia sudah wujud sebelum Nabi Adam? Dari kecil, kita diajarkan bahwa manusia pertama ialah Nabi Adam. Dalam Alkitab, tercatat dalam Kejadian bab 2 ayat 7. Maka Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Al-Quran, disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi, kedua-dua kitab suci jelas menyebut Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diutus Tuhan. Tapi, apakah itu bermakna tidak ada makhluk seperti manusia sebelum Nabi Adam? Jadi mari kita merungkai kenyataan kedua kitab ini dari sudut ilmuwan. Dalam dunia sains, kajian arkeologi dan paleoantropologi menemui pelbagai fosil makhluk seakan manusia yang dipercayai wujud ratusan ribu hingga berjuta tahun sebelum era Nabi Adam. Antaranya, Homo habilis hidup kira-kira 2,4 hingga 1,4 juta tahun lalu di Afrika. Homo erectus wujud lebih kurang 1,8 juta hingga 110 ribu tahun lalu, dipercayai sudah pandai menggunakan api dan alat batu. Neanderthal Homo neanderthalensis hidup sekitar 400 ribu tahun hingga 40 ribu tahun lalu di Eropa dan Asia Barat, dengan bukti kehidupan sosial dan upacara pengebumian. Penemuan-penemuan ini menimbulkan persoalan besar. Jika manusia purba sudah ada sebelum 100 ribu tahun lalu, bagaimana dengan Nabi Adam yang disebut dalam kitab suci sebagai manusia pertama? Disinilah dua pandangan bertemu. Pertama, pandangan agama konservatif, fosil itu hanyalah makhluk seakan manusia, tapi bukan manusia sempurna seperti keturunan Adam. Adam tetap manusia pertama yang diutus Tuhan sebagai khalifah. Kedua, pandangan tafsiran terbuka, ada ulama dan cendekiawan berpendapat makhluk seperti manusia memang wujud sebelum Nabi Adam, tetapi Nabi Adam adalah manusia pilihan, diberi wahyu dan tanggung jawab, menjadikan baginda, manusia pertama, dalam arti peranan, bukan semata-mata kronologi. Perdebatan ini membawa kita kepada satu persoalan yang lebih menarik. Adakah manusia hanya diukur dengan rupa, atau dengan akal dan roh yang diberikan Tuhan? Pandangan ulama dan saintis, titik temu atau jurang? Dalam tradisi Islam, beberapa ulama klasik dan modern membincangkan isu ini. Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menegaskan, Adam adalah manusia pertama, tetapi tidak menolak wujudnya makhluk lain sebelum itu. Beliau menyebut kemungkinan adanya jin dan makhluk lain yang mendiami bumi sebelum Adam, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30 ketika malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ulama mentafsirkan soalan ini sebagai isyarat bahwa pernah ada makhluk sebelumnya yang berbuat kerusakan. Harun Yahya, seorang penulis modern Islam, menolak teori evolusi Darwin secara total. Baginya, fosil manusia purba hanyalah variasi dalam spesies manusia atau makhluk lain yang pupus, bukan bukti manusia berevolusi dari kera. Dr. Maurice Bucaille, seorang pakar perubatan Perancis yang mengkaji Al-Quran, menyatakan, Al-Quran tidak bertentangan dengan penemuan sains modern. Tetapi ia juga tidak menyebut secara jelas manusia berevolusi. Yang pasti, Nabi Adam adalah manusia dengan akal dan wahyu. Di sisi sains pula, Charles Darwin melalui The Origin of Species 1859 mencadangkan teori evolusi manusia modern Homo sapiens berevolusi daripada nenek moyang primata melalui proses beratus ribu tahun. Penemuan Lucy Australopithecus afarensis di Ethiopia, berusia 32 juta tahun, menunjukkan bentuk tubuh hampir manusia tetapi otaknya kecil. Fosil Jebel Irhoud di Maghribi, berusia sekitar 300 ribu tahun, diklasifikasikan sebagai Homo sapiens paling awal mendahului apa yang selama ini kita sangka. Namun, saintis sendiri berpecah. Ada yang yakin evolusi sepenuhnya menjelaskan asal-usul manusia, ada yang melihat lompatan misteri, mengapa otak manusia tiba-tiba jauh lebih maju dalam tempo singkat? Soalan inilah yang membuat sebahagian pakar tidak menolak campur tangan kuasa lebih tinggi. Jadi kita melihat teori ilmuwan dan pendapat dari agamawan yang nampaknya bercanggah, tapi jika diperhatikan dengan mendalam, ia sebenarnya saling menguatkan. Kenapa? Karena penemuan fosil manusia purba yang disebut sains, dan kisah-kisah dalam kitab suci, kedua-duanya membuka pintu soalan besar. Adakah benar Adam satu-satunya manusia pada awalnya? Dalam Alkitab, selepas kisah Adam dan Hawa,
diceritakan tentang dua anak mereka, Kain dan Habil. Dalam Kejadian bab 4 ayat 8. Kain membunuh Habil karena cemburu. Tetapi ayat selepas itu, Kejadian bab 4 ayat 14 hingga 15, Kain berkata kepada Tuhan, "Sesungguhnya engkau menghalau aku pada hari ini dari muka tanah, dan aku akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Barang siapa yang bertemu dengan aku, ia akan membunuh aku." Siapa, barang siapa, itu? Kalau benar hanya keluarga Adam yang wujud? Ayat 16 menambah lagi persoalan. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Tinggal, di mana? Dengan siapa? Jika hanya ada Adam dan anak-anaknya, bagaimana Kain boleh takut orang lain membunuhnya dan menetap di tempat lain? Begitu juga dalam tradisi Islam. Dari Adam hingga Nabi Nuh, tempo masa tidak begitu panjang, tapi populasi manusia digambarkan sudah meluas di seluruh bumi. Bagaimana pertambahan luar biasa ini berlaku dalam masa singkat jika hanya bermula dari satu pasangan? Disinilah titik renungan. Sains menunjukkan kewujudan makhluk mirip manusia sebelum manusia modern. Kitab suci menunjukkan kisah yang hanya masuk akal jika memang ada komuniti lain wujud pada masa itu. Jadi, mungkinkah Adam bukan manusia biologis pertama, tetapi manusia pertama yang menerima wahyu, akal, dan peranan sebagai khalifah? Itu sebabnya pertembungan sains dan agama tidak semestinya menghancurkan kepercayaan, malah boleh menjadikannya lebih kukuh. Karena bukti-bukti ini, sama ada dari fosil atau ayat suci, membawa kita kepada satu kesimpulan yang sama. Manusia bukan sekadar daging dan tulang, kita dicipta dengan tujuan, akal, dan jiwa. Jadi, soalan terakhir untuk Anda, jika makhluk seperti manusia sudah ada sebelum Adam, adakah itu menggoyahkan iman, atau sebenarnya membuktikan bahwa Tuhan telah menyiapkan bumi, generasi demi generasi, untuk menyambut kehadiran khalifahnya? Jadi, apakah maksud sebenar bila kitab suci menyebut Nabi Adam sebagai manusia pertama? Dalam Alkitab dan Al-Quran, nama Adam disebut sebagai manusia pertama, tetapi dalam konteks apa? Jika kita perhatikan Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Alkitab, Kejadian bab 2 ayat 7. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kedua-dua ayat ini bukan sekadar menyebut Adam sebagai makhluk berbadan, tetapi sebagai makhluk yang menerima nafas Tuhan, roh, jiwa, dan tanggung jawab moral. Apa maksudnya? Ini membawa kepada satu kemungkinan yang disokong oleh beberapa ilmuwan. Pertama, kajian paleoantropologi menunjukkan Homo erectus, Neanderthal, dan spesies manusia purba lain sudah wujud beratus ribu tahun sebelum Homo sapiens modern. Mereka berburu, membuat api, malah mengebumikan mayat, tetapi tiada bukti jelas mereka memiliki bahasa kompleks, undang-undang sosial, atau konsep ketuhanan. Kedua, beberapa sarjana Islam modern seperti Dr. Yasir Qadhi dan Sheikh Imran Hossein berpendapat, Adam bukan sekadar manusia pertama secara biologis, tetapi manusia pertama yang dianugerahkan roh, akal, dan peranan sebagai khalifah, satu tahap kesadaran yang membezakan manusia daripada makhluk sebelumnya. Ketiga, teori Darwin tentang evolusi menjelaskan proses fisikal bagaimana spesies berubah secara berperingkat, tetapi ia tidak dapat menjawab lompatan akal yang berlaku sekitar 50.000 tahun lalu dalam arkeologi dikenali sebagai Great Leap Forward. Tiba-tiba manusia modern muncul dengan seni, musik, simbol, dan kepercayaan kepada sesuatu yang gaib. Bagi banyak orang beriman, inilah saat di mana nafas Tuhan ditiupkan, titik perubahan dari makhluk semata-mata kepada manusia sebenar, berakal, berjiwa, dan bertanggung jawab. Jadi, bila kitab suci menyebut Adam sebagai manusia pertama, ia mungkin bukan menafikan wujudnya makhluk lain sebelum itu, tetapi menegaskan, inilah kali pertama seorang makhluk di bumi diberi roh, akal, dan tanggung jawab sebagai wakil Tuhan. Persoalannya sekarang, adakah Anda melihat ini sebagai percanggahan, atau sebagai bukti bahwa sains dan wahyu sedang menceritakan kisah yang sama dari dua sudut berbeda? Mungkin inilah rahasia yang selama ini kita cari, bahwa kebenaran tidak terkurung dalam satu buku teks, dan tidak juga terhenti di satu makmal. Sains menjelaskan bagaimana, wahyu dari kitab suci menerangkan mengapa. Dan di tengah-tengahnya, para ilmuwan tanpa sadar sedang menyingkap satu persatu bukti membawa kita ke satu titik hakikat,
bahwa kebenaran mutlak itu sentiasa ada, dinyatakan Tuhan melalui cara dan proses yang tidak mampu kita sangka lagi. Karena kitab suci bukanlah buku sains atau buku sejarah. Ia adalah kisah tentang awal mula hubungan manusia dengan Tuhan. Dan disinilah sains dan ilmu pengetahuan memainkan peranan, menjelaskan apa yang tidak diterangkan secara terperinci, membuktikan bahwa iman dan pengetahuan bukan musuh, tetapi dua jalan yang menuju pada kebenaran yang sama. Dan mungkin, ada di antara apa yang kita nyatakan hari ini kurang tepat, atau ada sudut pandang lain yang kita terlepas pandang. Sebab itu, saya ajak Anda semua untuk sama-sama memberikan pencerahan, bukan untuk mencari siapa betul siapa salah, tapi untuk kita sama-sama belajar, membuka minda, dan mendekatkan diri kepada kebenaran.